Sebelumnya, perkenalkan saya Valencia Bulan selaku HRD di perusahaan ini yang akan memandu sesi wawancara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin meminta izin kepada Ibu Ancila untuk merekam semua jawaban yang telah Mbak Ancila berikan. Apakah Mbak Ancila bersedia? Sedia. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan pertama. Dapatkah Mbak Ancila menceritakan tentang diri Mbak Ancila? Oke, perkenalkan, nama saya Ancila Pamrasadi. Saya biasa dengan Ancila. Saya merupakan lulusan S1 Fakultas Psikologi Universitas Santander. Lalu saya juga memiliki beberapa kelebihan dan juga beberapa kelemahan. Yang pertama, saya memiliki kelebihan, saya mempunyai kemampuan public speaking yang baik. Lalu juga saya adalah tipe orang yang berorientasi pada masa depan. Dan saya juga memiliki kepribadian yang terorganisir. Lalu selanjutnya, kelemahan saya yang pertama, terkadang saya itu kurang berinisiatif. Lalu terkadang saya juga individualis dan juga sosial energi saya mudah habis. Oke. Tadi Mbak Ancila bilang Mbak Ancila adalah orang yang terorganisir, public speaking-nya baik, terus orientasi ke masa depan. Iya. Kemudian kekurangannya kurang inisiatif dan individualis. Iya. Bagaimana cara Mbak Ancila mengatasi kekurangan yang Mbak Ancila miliki? Kalau kurang inisiatif, saya dapat mengatasinya. Akhir ini dengan cara saya mencoba terbuka dan saya mencoba untuk mengutarakan pendapat saya. Karena biasanya saya itu takut untuk mengutarakan pendapat saya. Tapi akhir-akhir ini saya memberanikan diri untuk terbuka dan berani untuk terbuka akan pikiran saya. Lalu terkait individualis, saya dapat mengatasinya dengan cara saya mulai untuk memikirkan bagaimana orang lain dan juga saya mulai memahami posisi dan kondisi orang lain, sehingga jika saya sudah dapat memahami hal-hal tersebut, saya merasa saya sudah tidak se-individualis dahulu. Berarti dengan cara berusaha untuk mengutarakan pendapat, terus mulai memikirkan orang lain. Iya. Oke, baik. Apakah Mbak Ancila sebelumnya sudah memiliki pengalaman dalam pekerjaan? Iya, saya pernah ikut magang dan juga mungkin part time. Magang dan part time ya? Iya. Oke. Dalam kita bekerja itu pasti kita memiliki sebuah kesulitan ya kan? Iya. Dalam pekerjaan. Bagaimana cara Mbak Ancila mengatasi kesulitan tersebut? Yang pertama, jika saya mengalami kesulitan, saya mencoba untuk tidak mendahulukan emosi saya. Karena saya takut jika saya dikuasai oleh emosi saya, itu malah akan menghancurkan saya dan juga rekan-rekan kerja saya. Lalu yang pertama mungkin saya akan mencoba untuk mempres perasaan saya sendiri dan juga mengutamakan perasaan atau mungkin mengutamakan kerja saya, sehingga saya tidak mau memperlihatkan kalau saya sedang mengalami kesulitan. Lalu mungkin jika saya sedang sendiri gitu ya, atau sedang di rumah itu, saya mencoba mengatasi kesulitan tersebut dengan cara saya sendiri. Tapi jika mereka sudah tidak mampu, saya minta tolong orang lain untuk membantu saya. Berarti dengan cara mengendalikan diri sendiri dan meminta bantuan orang lain. Iya. Oke. Apakah Mbak Ancila pernah mengalami? Oke. Sebelumnya tadi Mbak Ancila bilang sudah memiliki pengalaman dalam bidang pekerjaan. Iya. Mengapa Mbak Ancila berhenti dari pekerjaan sebelumnya? Yang pertama, saya berhenti dari pekerjaan saya sebelumnya karena saya merasa saya sudah memiliki cukup pengalaman di bidang saya sebelumnya. Lalu selanjutnya saya juga ingin mencoba pengalaman baru di pekerjaan ini, dan juga saya merasa visi-visi pekerjaan ini cocok untuk tujuan saya, untuk visi saya, sehingga saya ingin mengimplementasikan skill-skill yang saya miliki ke dalam perusahaan ini. Karena Mbak Ancila merasa Mbak Ancila sudah cukup di pekerjaan sebelumnya dan ingin berkembang lagi di perusahaan. Iya, benar. Dan visi-misinya juga cocok sama Mbak Ancila. Iya. Oke. Nah, kalau begitu apa sih yang Mbak Ancila ketahui tentang posisi yang Mbak Ancila lamar ini? Posisi yang saya lamar adalah HRD, Human Research Development. HRD bertugas untuk membantu karyawan dalam kerjaannya, dalam relasi sesama karyawan. Lalu juga HRD itu bertugas untuk menilai karyawan untuk posisinya seperti apa, dan juga membantu bos gitu ya untuk menilai karyawan-karyawannya cocok enggak untuk dinaikkan pangkat. Oke. Mengapa Anda tertarik dengan
posisi HRD ini? Karena yang pertama, saya merupakan lulusan S1 psikologi dan minat saya memang dari dulu ada di bidang bio, di bidang industri organisasi. Lalu saya juga tadi ya, saya ingin mengimplementasikan skill-skill yang saya punya dari pendidikan saya itu ke dalam perusahaan ini, ke dalam pekerjaan ini. Lalu juga saya memang ingin mendalami bidang bio lebih dalam. Wow, berarti Mbak Anjila ingin mendalami bidang bio lebih Iya. dalam ya? Oke. Tadi Mbak Anjila bilang Mbak Anjila ini lulusan S1 psikologi. Saya lama, terus Mbak Anjila juga memiliki cukup banyak pengalaman dalam bidang pekerjaan atau public speaking. Kemudian bagaimana sih cara Mbak Anjila mengelola waktu dan prioritas Mbak Anjila sendiri? Oke, untuk saat ini kalau dulu prioritas saya adalah kuliah ya. Jadi sesibuk apapun saya tetap mendahulukan kuliah saya. Tetapi pada saat ini prioritas saya adalah bekerja. Jadi saya akan mendahulukan pekerjaan saya saat ini dari apapun. Contohnya misalnya dari pekerjaan part-time saya, dari pekerjaan rumah saya gitu ya. Saya bakal mendahulukan pekerjaan video ini. Lalu selanjutnya saya merasa saya dapat membagi waktu itu karena saya mencoba untuk tetap pada jangkauannya masing-masing gitu, nggak melebihi atau mengurangi takarannya masing-masing gitu. Oke, tidak melebihi dan mengurangi takarannya masing-masing. Iya. Lalu, tadi Mbak Anjila akan menempatkan sesuai dengan posisinya. Bagaimana jika Mbak Anjila keterima di posisi ini, kemudian Mbak Anjila dipercayakan untuk menghandle suatu problem, masalah, terus pada saat kondisi yang sama itu ada anggota keluarga Mbak Anjila yang sakit atau membutuhkan keberadaan Mbak Anjila, itu bagaimana cara Mbak Anjila mengatasi masalah tersebut? Saya akan menanggapinya dengan seberapa urgentnya. Kalau misalnya memang masalah perusahaan itu sangat urgent, yang sangat membutuhkan saya, maka saya akan mendahulukan pekerjaan saya. Tapi jika memang keluarga saya lebih membutuhkan saya, lebih urgent daripada pekerjaan saya, ya saya akan mementingkan keluarga saya. Oh, berarti sesuai dengan bentuk keurgentannya ya? Ya. Oke. Kemudian kontribusi apa yang dapat Mbak Anjila berikan terhadap perusahaan kami? Yang pertama, saya akan berkontribusi secara aktif dalam penyelenggaraan perusahaan PT Harimurti ini. Lalu selanjutnya saya juga akan memberikan skill-skill yang saya punya, kelebihan-kelebihan yang saya miliki di dalam perusahaan ini. Lalu saya juga akan bertanggung jawab atas apa yang saya omongkan, apa yang saya lakukan ke depannya dalam perusahaan ini, dan saya akan menerima konsekuensi jika saya melanggar aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Berbicara tentang skill apa yang Mbak Anjila miliki untuk berkontribusi di perusahaan ini? Skill yang saya miliki yang pertama adalah skill public speaking, skill Microsoft Word, dan skill lain-lainnya. Jadi public speaking, Microsoft Word dan lain-lainnya. Ya. Kemudian kalau Mbak Anjila seandainya keterima di perusahaan ini, terus Mbak Anjila ditempatkan di tempat yang daerahnya berbeda dengan tempat Mbak Anjila, apakah Mbak Anjila bersedia? Iya, saya bersedia ditempatkan di mana saja, asal di perusahaan ini. Dalam bekerja kita pasti menghadapi tekanan, stres, kemudian bagaimana cara Mbak Anjila menghadapi hal-hal tersebut? Yang pertama, seperti yang sudah saya bicarakan tadi ya, saya mencoba untuk tetap sabar, tetap tenang, walaupun stres, walaupun ada yang menerjang gitu ya. Lalu selanjutnya mungkin hal-hal kecil dapat membantu saya, kayak misalnya cari refreshing, cari hal-hal baru, kayak